Yo, halo semuanya, selamat pagi, siang, malam untuk para Madao di luar sana. Perkenalkan, saya yang telah kembali menjadi Madao. Kembali di sini membawakan sebuah konten yang sama, namun sedikit berbeda. Dengan channel yang baru, karena channel yang lama sudah musnah. Tapi kita belum selesai. Sedikit bercerita, beberapa bulan ke belakang, setelah musnahnya channel Madao yang sekarang kalian lihat saat ini, pernah melangkah keluar dari zona Madao, mendapat sebuah pekerjaan yang bisa dibilang cukup enak, gaji di atas rata-rata, nyaman, tapi entah kenapa, hati berkata lain. Pada akhirnya, sekali Madao, tetap Madao. Bapak emang ya, udah dikasih kerja yang nyaman, malah milih yang tepi jurang. Ya, namanya juga seorang Madao, beginilah. Merangkak dari nol menuju puncak, tapi belum juga sampai puncak. Udah nol lagi dah. Tapi ya, harus tetap bersyukur dan tetap semangat lah. Buat kalian juga, buat para Madao di luar sana, maupun orang-orang yang sudah kerja ataupun masih sekolah, kuliah, atau gimana lah pokoknya. Itu aja sedikitnya informasi mengenai channel ini. Pokoknya salam kenal untuk semuanya. Semoga hari kalian selalu menyenangkan. Pada kali ini, Madao akan membawakan sebuah konten bernama Pojok Pengangguran, di mana kita akan menceritakan sebuah kisah yang tentu saja bersumber dari manhwa, manga, anime, atau mungkin film-film lainnya. Cuman kita gak akan 100% sama kayak konten-konten sebelumnya yang bercerita sambil ngeliatin gambar yang bener-bener full dari manganya. Karena yang sudah-sudah juga terbantai oleh YouTube guys. Sedih emang ya. Oke, kalau begitu tanpa basa-basi lagi, kita akan langsung menceritakan dengan super singkat sebuah cerita mengenai penggali makam yang terlempar ke masa lalu. Sudah tidak aneh bukan? Sebelum itu, kita intro terlebih dahulu. Madao. Lima belas tahun yang lalu, makam-makam besar muncul secara acak di dunia. Makam di sini bisa dikatakan seperti sebuah dungeon, di mana di dalamnya tentunya berisi halang rintangan, dan jika seseorang berhasil menyelesaikan makam tersebut, maka dirinya akan mendapatkan sebuah benda pusaka yang berisi kekuatan-kekuatan yang bervariasi dari si penghuni makam. Ya, penghuni makam. Namanya juga sebuah makam, tentu akan ada penghuninya. Setiap makam pun rintangannya sangat bervariasi. Intinya, si penghuni makam ini nantinya akan berubah menjadi sebuah benda pusaka atau relik. Konon katanya, kekuatan dari benda pusaka tersebut bisa mengubah kehidupan seseorang 180 derajat. Dan ketika kabar tersebut tersebar luas, orang-orang mulai beramai-ramai menjadi seorang penggali makam. Bahkan mereka yang memiliki uang, crazy rich, orang yang gila akan jabatan, membentuk sebuah organisasi besar berisi para penggali makam profesional. Salah satu dari organisasi tersebut adalah TKBM, sebuah organisasi penggali makam terbesar di dunia yang dipimpin oleh Kwon Tae-jeon, atau sering dipanggil CEO Kwon. Di Korea Selatan, terdapat seorang penggali makam yang terbilang cukup handal. Dia adalah Soo Joo-han, dengan keterampilan dan pengetahuannya tentang makam yang dia dapatkan dari salah satu relik tingkat dewa, relik arkeologis yang membuat Soo Joo-han mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tentang makam. Soo Joo-han langsung disodorkan kontrak jangka panjang oleh TKBM. Selama masa kerjanya, Soo Joo-han ini menjadi penggali makam terbaik yang dimiliki oleh TKBM. Kelompok penggali makam yang dipimpin oleh Soo Joo-han meraih cukup banyak prestasi, dan itu membuat CEO Kwon semakin bahagia.
Namun, cara yang Sujuhan lakukan terbilang cukup kotor. Dia menjarah makam yang sedang dijarah orang lain. Bisa dibilang Sujuhan ini adalah seorang begal makam. Bahkan dia pun memiliki julukan si Raja Pencuri. Intinya, dia mengambil keuntungan dengan cara apapun yang bisa dia dapatkan. Hingga pencapaiannya itu mendapat sorotan dari rekan-rekan kerja lainnya dan para penggali makam yang lainnya. Mereka menganggap jika Sujuhan adalah seekor anjing yang dimiliki oleh CEO Kwon. Dia rela melakukan apapun untuk CEO Kwon, meski yang Sujuhan lakukan adalah pekerjaan yang kotor. Tapi ya, namanya juga seorang karyawan yang lagi naik-naiknya, pasti akan ada seseorang yang akan merasa cemburu. Dan malah si CEO Kwon-nya sendiri yang merasa posisinya tidak aman. Dia merasa jika pencapaian yang Sujuhan dapatkan itu terlalu bagus, yang bisa saja suatu saat akan menggigit balik kepadanya. Oleh karena itu, CEO Kwon memberi sebuah misi sulit lainnya kepada Sujuhan. Sebuah misi yang telah di-set up oleh CEO Kwon sebagai jebakan untuk menenggelamkan kelompok penggalian Sujuhan. Tanpa ada rasa curiga sedikit pun dari Sujuhan, dia menerima pekerjaan tersebut. Dan ya, kelompok Sujuhan terbantai oleh bos penghuni makam tersebut. Hingga tersisa seorang Sujuhan sendirian. Ketika Sujuhan sudah pasrah dan akan di-fatality oleh si penghuni makam, datanglah pertolongan yang tak terduga dari seekor gagak bermata empat yang datang secara tiba-tiba. And winter is coming. Diketahui jika gagak tersebut adalah salah satu makhluk penghuni benda pusaka yang belum diketahui bentuk aslinya seperti apa. Gagak tersebut memberikan sebuah pilihan kepada Sujuhan, hidup atau mati. Sujuhan pun menerima bantuan tersebut. Sebuah kesempatan yang tak bisa dia tolak atas dasar ingin membalas dendam terhadap CEO Kwon atas segala perbuatan yang dirinya lakukan kepada Sujuhan. Lalu tiba-tiba Sujuhan berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Sujuhan kini berada di sebuah kantor polisi saat dirinya terkena sebuah masalah dengan remaja SMA pada 15 tahun yang lalu. Ya, Sujuhan dikirim ke masa lalu 15 tahun ke belakang oleh si burung gagak bermata empat tersebut. Meskipun telah kembali ke masa lalu, Sujuhan tetap memiliki pengetahuan dan pengalamannya selama 15 tahun di masa depan yang masih melekat di dalam diri Sujuhan. Bahkan Sujuhan mendapatkan kekuatan tambahan dari si gagak hitam, yaitu sebuah layar tak kasat mata layaknya game-game virtual yang membuatnya dapat melihat status-status mengenai dirinya maupun relik ataupun makam. Dan juga beberapa notifikasi-notifikasi lainnya dari si burung gagak hitam yang akan memberitahu Sujuhan tentang apapun yang akan muncul maupun entahlah, pokoknya begitulah. Dan tentunya hanya Sujuhanlah yang bisa melihat layar tak kasat mata tersebut. Singkat cerita, Sujuhan telah membereskan masalah yang dialaminya di kepolisian. Sujuhan pun langsung pulang ke rumahnya. Namun ketika Sujuhan sampai di depan rumahnya, naas, rumahnya kini telah berubah menjadi makam yang cukup besar. Orang-orang saat ini masih tidak tahu apa yang baru saja muncul di tengah-tengah kota tersebut. Menyerupai makam tiba-tiba muncul di jalur wisata Pasuruan, Jawa Timur. Karena ya di garis waktu tersebut mereka belum mengenal dengan yang namanya makam maupun benda pusaka. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang Sujuhan miliki, Sujuhan dapat masuk ke dalam makam tersebut dengan sangat mudah. Dia bahkan dapat menaklukkan makam tersebut hanya dengan seorang diri. Dan bahkan bisa dibilang tanpa persiapan apapun. Di dalam makam, Sujuhan sempat clash dengan salah seorang agen CIA dan juga penggali makam profesional asal Jepang. Namun Sujuhan dapat mengelabuhi mereka dengan sangat mudah. Ngomong-ngomong tentang si benda pusaka ini, ketika seseorang berhasil menyelesaikan tes dari penghuni makam, maka si penghuni makam akan menghadiahi sebuah benda pusaka. Bisa dibilang benda pusaka atau relik ini adalah jelmaan dari si penghuni makam itu tersendiri, atau bisa dibilang juga adalah bentuk asli dari mereka. Dan ketika penggali makam mendapatkan benda pusaka tersebut dan hendak menggunakannya, maka orang tersebut menjadi seorang pengguna relik atau pengguna benda pusaka.
Dan itulah hubungan yang wajar antara pengguna benda pusaka dan benda pusakanya itu sendiri. Hampir seluruh benda pusaka selalu berfokus pada kebencian manusia dan bermaksud untuk menguasai manusia. Ketika seseorang yang tak memiliki kemampuan lebih menggunakan kekuatan benda pusaka secara berlebihan, maka orang tersebut akan terkena efek samping, sebuah penyakit misterius yang bisa membuat si pengguna benda pusaka tersebut meninggal dunia. Dan ketika seseorang memiliki obat penyembuh efek samping dari benda pusaka, maka orang itu akan menjadi penguasa benda pusaka. Dan itulah salah satu alasan Sujuhan kala itu di masa depan dieksploitasi oleh TKBM. Karena Presiden TKBM Seo Kwon memiliki obat penyembuh efek samping dari benda pusaka. Namun ada satu cara lagi untuk menggunakan benda pusaka selain dari menjalin hubungan dengan benda pusaka, yaitu dengan cara menguasai benda pusaka tersebut. Itulah yang Sujuhan pakai. Dia tak ingin menjalin hubungan baik dengan para benda pusaka. Dia malah ingin mengendalikan benda pusaka tersebut dan menjadi babu miliknya. Sujuhan tidak akan segan untuk menghancurkan benda pusaka daripada harus dikendalikan oleh benda pusaka. Sujuhan memberikan pilihan kepada benda pusaka, mati di tangannya atau menjadi budak relik Sujuhan. Dan ketika sebuah makam terselesaikan, pemilik relik dari makam tersebut bisa menutup makam tersebut. Dan ketika sebuah makam ditutup, segala kejadian di dunia luar akan kembali menjadi normal, seperti sedia kala. Seolah-olah makam tersebut tak pernah ada di tempat tersebut. Kembali ke Korea, ke tempat Sujuhan di mana Sujuhan berhasil menaklukkan makam beserta benda pusaka dari makam tersebut. Setelah kejadian itu, Sujuhan langsung mencari tahu tentang makam-makam yang mulai bermunculan di dunia. Namun Sujuhan hanya mendapat sedikit informasi karena makam-makam tersebut belum cukup dikenal publik. Tak lama setelah itu, Sujuhan mendapatkan informasi akan adanya pelelangan benda antik di Las Vegas, Amerika Serikat. Begitupun dengan sebuah kelompok yang sudah tak asing bagi Sujuhan, TKBM. Sujuhan pun segera menghubungi mantan rekan kerjanya yang kini menjadi bawahan Sujuhan. Kita sebut saja mereka sebagai trio ubur-ubur. BTW, trio ini adalah mantan rekan kerja Sujuhan sewaktu Sujuhan bekerja di sebuah gudang penyimpanan. Yang dulunya Sujuhan belum tahu jika gudang tersebut adalah gudang narkoba. Namun ketika Sujuhan kembali ke masa lalu dan membutuhkan banyak uang, Sujuhan melaporkan mantan tempat kerjanya itu ke polisi setempat. Dan Sujuhan pun mendapatkan sebuah imbalan yang cukup besar dari kepolisian. Mantan rekan kerjanya yang tiba-tiba menjadi seorang madao atau pengangguran, langsung Sujuhan tarik untuk menjadi bawahannya dengan sedikit paksaan. Dan tak hanya itu, Sujuhan membuat sebuah kontrak budak kepada trio ubur-ubur menggunakan benda pusaka yang tak mungkin bisa dilawan oleh ketiga orang tersebut. Setelah Sujuhan memberikan instruksi kepada ketiga kacung tersebut, mereka pun langsung terbang ke Las Vegas untuk mencari informasi mengenai pelelangan. Dan benar saja, mereka menemukan data peserta pelelangan yang salah satunya berinisial JK, Joko. Yang Sujuhan yakin jika beberapa dari data-data tersebut adalah identitas-identitas palsu. Dan itu meyakinkan Sujuhan jika Seo Kwon berada di pelelangan tersebut. Sebelum terbang ke Las Vegas, Sujuhan sempat pergi ke Jepang terlebih dahulu karena dia mendapat notifikasi jika saat itu dirinya sedang ditandai oleh relik peramal masa depan. Meskipun Sujuhan tahu jika kedatangannya ke Jepang akan diketahui oleh si penanda tersebut, Sujuhan tampak tenang dan berhasil mengatasi jebakan tersebut. Dia malah berhasil menemukan pengguna aslinya dan merebut benda pusaka peramal masa depan lalu menghancurkannya. Sebelum Sujuhan menghancurkan benda pusaka tersebut, Sujuhan sempat meramalkan dirinya sendiri, di mana beberapa di antaranya adalah akan ada pelelangan serta kemunculan sebuah makam besar yang benar-benar besar dan berbahaya yang menjadi titik awal di mana orang-orang akan mengetahui adanya makam dan benda pusaka, di mana sebuah era akan berubah. Orang-orang akan terpaku terhadap sebuah benda pusaka atau relik. Sujuhan pun menyusul kacungnya yang sudah duluan berada di Las Vegas. Dan ketika dia sampai di sana, Sujuhan berencana untuk mengikuti pelelangan tersebut. Ketika kacungnya terkejut terhadap pernyataan Sujuhan yang ingin mengikuti pelelangan tersebut. Pasalnya, pelelangan tersebut benar-benar bukan main.
Bahkan bid awal dari pelelangan tersebut bisa sampai jutaan dolar. Mereka bertanya kepada Sujuhan, dari mana kau akan mendapatkan uang sebanyak itu dan sesingkat itu? Sujuhan pun dengan santai menjawab, ya deposit bos, Zeus petir pokoknya ya, dibentars ya. Sujuhan bersama ketiga kacungnya tersebut langsung OTW ke kasino-kasino terdekat untuk bermain slot secara real di kasino tersebut. Tapi Sujuhan tidak bermain sesederhana itu. Dia menggunakan sebuah benda pusaka yang membuatnya terus beruntung dan tak akan pernah kalah. Hingga akhirnya dia membangkrutkan setiap kasino yang dia datangi. Beberapa hari kemudian, berita tentang seorang remaja yang membangkrutkan sebuah kasino mulai tersebar luas. Hingga kabar tersebut terdengar oleh seorang Sultan Maharaja, Irene Halton. Dia adalah seorang perempuan anak dari salah satu orang terkaya di dunia, di mana dia memiliki masalah dengan dirinya sendiri yang selalu merugikan orang di sekitarnya tanpa dia melakukan apapun. Di masa depan, perempuan tersebut dikenal sebagai Raja Kebangkrutan, di mana setiap langkahnya ini akan membuat seseorang di sekitarnya bangkrut atau mengalami kesialan. Singkat cerita, pokoknya hanya Sujuhanlah yang bisa menahan sedikitnya dari kekuatan Irene Halton. Kenapa bisa? Dibaca saja langsung ke Kakao Webtoon. Intinya, si Irene Halton ini meminta bantuan kepada Sujuhan karena Sujuhan terkenal selalu beruntung, sedangkan dirinya selalu merugikan dan membuat orang di sekitarnya sial. Sujuhan sebenarnya tahu jika yang dialami oleh Irene adalah ulah dari relik. Semakin kuat emosi dari Irene Halton, maka semakin besar pula kekuatan relik Irene Halton menyala. Awalnya Sujuhan menolak pertolongan tersebut, namun karena beberapa kasino mulai memblacklist Sujuhan, pada akhirnya Sujuhan menerima permintaan tersebut dengan syarat jika Irene Halton akan membantunya dalam pelelangan. Irene Halton pun setuju. Di tempat pelelangan, Sujuhan berpapasan dengan CEO Kwon. Namun di garis waktu saat ini, CEO Kwon belum mengenal seorang Sujuhan. Namun, CEO Kwon dan para jajaran TKBM lainnya sudah mendengar sebuah kabar tentang seorang remaja asal Korea yang berhasil mengatasi kelompok tim penggalian dari Jepang hanya dengan seorang diri. Namun, mereka belum tahu jika yang melakukan semua itu adalah Sujuhan. Ketika pelelangan hendak dimulai, terjadi sedikit kericuhan dengan datangnya seorang Irene Halton. Para peserta mendadak mendapat kabar buruk mengenai perusahaan-perusahaan mereka yang mendadak bangkrut. Bahkan salah satu pabrik milik CEO Kwon pun terbakar habis. Beberapa orang keluar dari tempat pelelangan tersebut. Namun beberapa orang juga masih bertahan, termasuk CEO Kwon. Singkat cerita, pelelangan pun telah berakhir, di mana ada satu item paling dicari oleh CEO Kwon dan juga Sujuhan, yaitu sebuah relik pohon api Qin Shi Huang, sebuah relik penyembuh yang pernah CEO Kwon gunakan di masa depan sebagai alat mengontrol para karyawannya. Sebuah alat yang Sujuhan benar-benar butuhkan agar masa depan tak terulang kembali. Dan tentu saja dana unlimited milik Irene Halton berhasil memenangkan relik tersebut. Meskipun bisa dibilang uang yang dikeluarkan tidak worth sama sekali. Setelah kemenangan tersebut, Irene menagih janji kepada Sujuhan yang akan membantunya menghilangkan penyakit yang dideritanya. Setelah berbincang-bincang cukup lama, ternyata benda pusaka milik Irene berjenis parasit. Intinya si relik ini memiliki dua jenis, yang satu relik pakai dan yang satunya lagi adalah relik warisan atau relik parasit. Relik pakai adalah relik yang dengan jelas bisa dilihat dan dipegang oleh seseorang dengan jumlah pemakaian yang juga bervariasi, bisa 1 sampai 1000 kali pemakaian bahkan lebih. Sampai relik itu tak bisa dipakai lagi dan harus direstorasi dengan menggunakan relik khusus restorasi baru bisa kembali dipakai. Sedangkan relik parasit ini dimana sang pemakai akan menjalin kontrak secara langsung dengan si penghuni relik, dan dia tidak akan memiliki batas pemakaian atau dalam artian unlimited. Para pengguna relik parasit bisa menggunakan dengan leluasa sesuai dengan batas stamina yang mereka miliki, dan Irene adalah salah satu pemilik relik tersebut.
Sujuhan yang awalnya berniat mengambil relik milik Irene, kini beralih rencana untuk membuat Irene bisa mengendalikan relik miliknya dan membuat Irene berada di pihak Sujuhan. Karena Sujuhan tak ingin Irene menjadi musuhnya seperti di masa depan, di mana Irene sangatlah menyeramkan, sampai dia memiliki julukan si Raja Kebangkrutan. Setelah pelelangan selesai, Sujuhan mendapatkan panggilan langsung dari CEO Kwon. Namun tanpa mengatakan sepatah kata apapun, Sujuhan langsung menutup panggilan tersebut. Dan itu membuat CEO Kwon marah kepada Sujuhan karena merasa dirinya direndahkan. Saat itu juga, CEO Kwon mengirim utusan untuk mewaspadai pergerakan Sujuhan. Namun, Sujuhan sudah satu langkah lebih maju dari CEO Kwon. Dia lebih dahulu mengalahkan anak buah sekaligus tangan kanan CEO Kwon. Bahkan, Sujuhan pun berhasil mencuri beberapa relik milik TKBM yang dipegangnya. Tak berhenti di situ, ketika Sujuhan berada di bandara berniat untuk berpulang ke Korea pun, anak buah CEO Kwon masih datang menghampiri Sujuhan. Dia menyodorkan kontrak paksa kepada Sujuhan agar bergabung dengan TKBM. Dia memberitahu jika Sujuhan salah memilih lawan jika dia tidak bergabung dengan TKBM. Namun Sujuhan dengan tegas menolak permintaan tersebut dan terjadilah sebuah pertarungan yang tentunya dimenangkan oleh Sujuhan dengan mudah. Teror dari TKBM masih belum berhenti sampai di situ. CEO Kwon datang langsung ke tempat tersebut untuk melihat secara langsung sosok dari Sujuhan. CEO Kwon merasa Sujuhan harus diberi pelajaran atas tingkah lakunya tersebut. Dan pertarungan antar pengguna relik pun terjadi. CEO Kwon memiliki sebuah relik parasit tingkat dewa sama seperti Irene Halton. Bedanya yang dia miliki adalah kekuatan penakluk, sedangkan tak kasat mata yang menyerang langsung kepada pikiran seseorang. CEO Kwon pun masih memiliki relik-relik kelas atas yang lainnya yang belum dia tujukan. Salah satunya adalah relik baju besi miliknya dan relik keabadian. Nah, karena saking besarnya kekuatan yang dikeluarkan oleh CEO Kwon dan juga Sujuhan, si gagak hitam muncul memberitahu Sujuhan dan memperingatinya jika mereka berdua masih bertarung dan mengeluarkan energi yang sangat besar, maka sesuatu akan bangkit dari tanah. Dan benar saja, maka Mesir kuno terbesar yang pernah ada muncul tepat di bandara di mana Sujuhan dan CEO Kwon bertarung. Dan kebetulan juga Sujuhan dan CEO Kwon berada tepat di jantung makam tersebut. Ngomong-ngomong, makam tersebut adalah makam terbesar yang menjadi titik di mana orang-orang mengetahui tentang makam-makam dan relik. Di hari itu pun bahkan orang-orang memanggilnya dengan sebutan bencana makam. Dan yang paling mengejutkannya lagi, makam yang dulunya menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk diselesaikan, Sujuhan hanya perlu waktu kurang dari 1 hari. Bahkan mungkin bisa disebut kurang dari setengah hari, ketika ketiga kacung Sujuhan dan CEO Kwon tak berdaya di makam tersebut. Yah, bahkan seorang CEO Kwon pun tak berdaya. Hanya Sujuhanlah yang masih berdiri dan bahkan bisa menyelesaikan tes dari makam tersebut dengan sedikit usaha. Nampaknya makam besar ini bukan sembarang nama saja. Sujuhan pun perlu mengeluarkan effort yang lebih untuk menaklukkan makam tersebut. Singkat cerita, Sujuhan berhasil menaklukkan makam besar Mesir kuno yang dihuni oleh relik Anubis, Set, dan Osiris. Ketiga relik tersebut kini menjadi relik milik Sujuhan. Setelah itu, CEO Kwon tersanjung dengan kehebatan Sujuhan dan sekali lagi dia mengajak Sujuhan untuk bergabung dengan TKBM. Dia menjanjikan posisi yang tinggi dan gaji yang sangat besar. Namun ya, Sujuhan tetap menolak ajakan tersebut dan itu membuat CEO Kwon kembali merasa direndahkan oleh seorang amatir seperti Sujuhan. Pertarungan jilid 2 pun berlanjut. Mereka berdua saling mengeluarkan jurus-jurus dari relik yang mereka miliki. Hingga akhirnya Sujuhan berhasil mengalahkan CEO Kwon dengan kondisi yang cukup mengenaskan.
Dan juga Sujuhan harus membayarnya dengan beberapa relik miliknya yang telah rusak. Sujuhan awalnya ingin membunuh CEO Kwon, tapi karena CEO Kwon memiliki relik keabadian, Sujuhan masih belum bisa mengakhiri hidupnya. Karena sampai saat ini belum diketahui bagaimana cara membunuh seseorang yang memiliki relik keabadian. Setidaknya dia bisa menghentikan pergerakan CEO Kwon untuk waktu yang cukup lama. Meskipun makam telah menghilang seutuhnya di bandara, tapi kerusakan yang diakibatkan oleh makam dan juga pertarungan Sujuhan membuat bandara tidak bisa beroperasi seperti biasanya. Oleh karena itu, Sujuhan dan trio kacungnya menginap di hotel untuk sementara waktu. Sambil menunggu bandara beroperasi kembali, Sujuhan melihat sebuah berita tentang munculnya makam-makam di dunia. Di sini orang-orang mulai mengetahui eksistensi dari makam dan benda pusaka. Orang-orang akan segera beralih profesi menjadi seorang penggali makam. Karena siapapun yang bisa mendapatkan relik terkuat, dia bisa menguasai dunia. Oleh karena itu, Sujuhan yang merasa dirinya yang sekarang ini mampu menjadi penggali makam terbaik, akan melakukan cara apapun untuk mengumpulkan seluruh relik yang ada. Dia ingin menghancurkan setiap kelompok jahat seperti TKBM yang hanya ingin mengeksploitasi relik untuk diri mereka sendiri. Sebelum menjalankan misinya, Sujuhan saat ini sedang memikirkan cara untuk membetulkan beberapa relik miliknya yang telah habis pakai atau rusak. Dia pun teringat dengan rekan kerjanya di masa depan, Yu Jae-ha, yang saat ini seharusnya masih belum masuk ke dalam kelompok TKBM. Sujuhan harus bergegas sebelum dia didapatkan oleh TKBM. Dengan bantuan dari Irene Halton, Sujuhan dengan cepat mendapatkan informasi mengenai Yu Jae-ha, si raja penipu. Dia mendapatkan julukan sebagai raja penipu karena memang dirinya adalah ahli penipu. Tak hanya bagus dalam merestorasi sebuah relik, dia pun bisa membuat relik tiruan dengan kekuatan yang sama pula. Kemampuan menirunya adalah sesuatu yang tak bisa ditandingi oleh siapapun. Dan bahkan Yu Jae-ha ini memiliki sebuah bakat dalam melukis. Karya-karyanya pun sudah tersebar luas dan dikenal banyak orang. Namun, karena satu hal, gurunya sendiri yang Richard meniru gaya lukis dan mencetak kembali lukisan dari Yu Jae-ha menggunakan sebuah relik yang membuat nama Yu Jae-ha sebagai seorang seniman terdengar sangat buruk di kalangan para seniman. Mereka menganggap Yu Jae-ha lah yang telah meniru lukisan dari Jang Richard, padahal sebaliknya. Dengan alasan itulah, Sujuhan datang menemui Yu Jae-ha mencoba membantu membersihkan namanya dengan syarat menjadi seorang perestorasi relik pribadinya Sujuhan. Awalnya Yu Jae-ha menolak karena dia memang tidak kenal sama sekali dengan Sujuhan ini. Intinya Sujuhan sudah datang ke kediamannya seperti preman memaksa-maksa Yu Jae-ha untuk bergabung. Bahkan si Yu Jae-ha ini langsung diikat kontrak budak secara paksa menggunakan relik batu Hammurabi milik Sujuhan yang tak bisa dilawan kontraknya. Namun gara-gara masalah dengan gurunya, si Jang Richard kala itu membuat Yu Jae-ha ini menjadi sulit untuk percaya kepada orang-orang baru. Maka dari itu Yu Jae-ha terus-menerus dengan tegas menolak permintaan dari Sujuhan. Namun ada satu orang yang Yu Jae-ha percaya dan selalu dia dengarkan. Seseorang yang membantunya dikala dia kesulitan. Seorang informan kelas kakap, Edward Newgate. Edward, si raja kekayaan. Dia memiliki banyak koneksi dengan orang-orang atau kelompok besar yang bersangkutan dengan makam dan relik. Edward yang seorang informan tentunya menjual informasi kepada siapapun termasuk TKBM. Dia memberitahu TKBM yang saat ini juga butuh seorang perestorasi handal. Maka dia memperkenalkan Yu Jae-ha kepada mereka. Edward yang memberitahu Yu Jae-ha jika TKBM sedang membutuhkan dirinya. Yu Jae-ha pun langsung tancap gas memilih TKBM ketimbang Sujuhan. Namun Sujuhan tetap mengingatkan kepada Yu Jae-ha jika TKBM adalah kelompok yang sangat jahat. Meskipun bagi Yu Jae-ha, Sujuhan terlihat lebih jahat daripada TKBM. Pada akhirnya Yu Jae-ha tetap lebih memilih TKBM. Namun di satu waktu Yu Jae-ha benar-benar kecewa setelah mengetahui jika Jang Richard adalah teman dekat dari CEO Kwon. Yu Jae-ha ini memberikan syarat kepada CEO Kwon jika memang dirinya dibutuhkan oleh TKBM, maka CEO Kwon harus membantunya untuk menghancurkan nama dari Jang Richard. Namun, CEO Kwon malah tertawa dan memberitahu kenyataannya. Dan malah Yu Jae-ha sendirilah yang dihajar oleh anak buah CEO Kwon.
Dan ketika Yujaiha sedang terpuruk, di sanalah Sujuhan datang bak pahlawan menolong Yujaiha yang telah dia selipkan alat pelacak. Yujaiha pun berhasil ditolong oleh Sujuhan dan dia pun tak punya pilihan lain selain bergabung ke dalam tim penggalian Sujuhan. Tak lama setelah bergabungnya Yujaiha kepada Sujuhan, Edward menelpon Yujaiha bermaksud untuk berbicara langsung dengan Sujuhan. Edward tahu betul beberapa informasi tentang Sujuhan yang disebut-sebut sebagai rookie terbaik. Sebaliknya, Sujuhan juga tahu betul siapa Edward dari masa depan, yang membuat Sujuhan harus berhati-hati dengan apa yang dia ucap, dan malah Sujuhan harus memanfaatkan seluruh informasi yang Edward miliki. Inti dari panggilan tersebut adalah Edward memberi Sujuhan sebuah pekerjaan untuk menjelajahi sebuah makam yang muncul di Cina. Permintaan tersebut datang langsung dari pemerintahan Cina untuk mengambil sebuah relik peta dari makam tersebut, lalu memberikannya ke pemerintahan Cina. Namun, misi yang sebenarnya dari Edward adalah untuk menjadi agen ganda. Sujuhan harus mencuri relik peta tersebut dan memberikannya kepada Edward, tentunya dengan imbalan uang yang lebih banyak lagi, dan Sujuhan akan diperkenalkan ke tamu VIP yang juga adalah orang yang meminta Edward untuk mencuri relik map tersebut. Dia adalah Jenderal Keira Clark, si Raja Perang, seorang jenderal dari tentara Amerika Serikat yang memimpin pasukan khusus dalam permakaman dan benda pusaka. Mendengar nama Jenderal Keira Clark, Sujuhan menerima pekerjaan tersebut. Dan itulah cerita tentang seorang penggali makam yang kembali ke masa lalu. Biar tidak kepanjangan, untuk part satunya kita akhiri dulu di sini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan ya, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya jika masih ada. Bye.